Raka sudah memandangi layar ponselnya sejak sore. Di grup kecil mereka, yang berisi dirinya, Andin, Fajar, dan Bagas, tak henti-hentinya muncul pesan. Mulai dari daftar logistik, siapa membawa kompor, hingga siapa yang bertanggung jawab membawa tenda. Mereka sudah menunda pendakian Gunung Lawu selama 3 bulan. Begitu akhirnya ada waktu yang cocok, mereka memutuskan berangkat dengan cara paling mendadak dan tidak terencana. Malam itu, sekitar pukul 19.40, mereka tiba di base camp Cemoro Sewu, salah satu jalur pendakian paling terkenal namun juga penuh kisah mistis. Udara malam begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Lampu-lampu di base camp temaram, membuat suasana semakin sunyi. Andin merapatkan jaketnya. Kita beneran mulai naik jam segini, gila dinginnya. Bagas menepuk bahunya. Nyantai Din, banyak kok pendaki yang naik malam. Katanya sunrise dari Hargo Dumila paling cakep kalau kita start sekarang. Namun, Raka memperhatikan sesuatu yang lain. Sejak mereka masuk, ia melihat para pendaki lain yang baru turun memandang mereka dengan tatapan aneh. Seperti ingin memperingatkan, tapi enggan berbicara. Di meja registrasi, seorang petugas tua menyambut mereka. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan cara bicaranya lambat. Tapi tatapannya tajam. Kalian 4 orang? Tanyanya sambil mencatat di buku besar. Iya Pak, jawab Raka. Petugas itu mengangguk pelan, namun tiba-tiba ia menghentikan tulisannya. Ia menatap mereka satu persatu, lama, seperti sedang menilai sesuatu. Anak-anak muda, kalian yakin mau naik malam begini? Yakin Pak, jawab Fajar dengan senyum lebar. Kami sudah siap. Petugas itu menghela napas panjang. Kalau begitu, dengar baik-baik. Di Lawu, jalur itu bukan cuma milik pendaki. Kadang, ada jalur lain yang bukan untuk manusia. Keempat sahabat itu saling berpandangan. Mendadak, suasana menjadi hening. Pak, maksudnya? Tanya Andin hati-hati. Petugas itu memutar buku catatannya agar tidak tertutup angin. Kalian cukup ingat satu hal. Kalau ada yang memanggil kalian, jangan pernah dijawab, walau suaranya terdengar kenal. Ucapan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Angin malam yang masuk dari celah pintu membuat petugas itu semakin menyeramkan. Bagas mencoba tertawa kecil. Tenang Pak, kami nggak bakal keluar jalur. Namun petugas itu menggeleng cepat. Kadang bukan kalian yang keluar jalur, tapi jalurnya yang membawa kalian pergi. Andin meremas tasnya, suara peringatan itu seakan menempel di kepala. Setelah semua administrasi selesai, mereka mulai memeriksa peralatan. Fajar mengecek senter, Bagas mengatur tenda, Andin membawa obat-obatan, dan Raka memegang peta jalur pendakian. Sebelum pergi, petugas itu berkata sekali lagi, dengan suara hampir berbisik. Berdoa dulu sebelum masuk, dan jangan bicara sembarangan. Keempat sahabat itu memulai pendakian tepat pukul 9 malam. Cahaya lampu base camp perlahan memudar di belakang mereka, digantikan kegelapan hutan yang dalam. Jalur awal masih landai, namun sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, tidak ada apapun, seakan hutan sedang menahan napas. Senter mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya. Kabut tipis mulai muncul dari bawah tanah seperti asap yang merambat naik. Sepi banget ya, gumam Andin. Ya, maklum malam Jumat, kata Fajan sambil bercanda. Tapi Raka menangkap sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Sejak masuk hutan, ia merasa ada yang memperhatikan. Bukan binatang, bukan pendaki lain, seperti tatapan dari balik gelap, dari kedalaman pepohonan. Sesekali, ia menoleh ke kanan dan ke kiri, namun hanya mendapati bayangan kabut. Langkah mereka terus berlanjut, namun suasana di jalur Cemoro semakin menekan. Semakin tinggi mereka naik, semakin terasa bahwa mereka tidak sedang mendaki sendirian. Belum ada yang sepenuhnya menyadari bahwa malam itu, empat sahabat ini baru saja memasuki wilayah
yang tidak seharusnya mereka jamah. Dan Gunung Lawu sudah mulai memperhatikan mereka. Langkah mereka berempat semakin masuk ke dalam jalur cemoro. Cahaya senter yang menembus kabut membuat suasana tampak seperti dunia lain. Pucat, redup, dan tanpa kehidupan. Pohon-pohon cemara berdiri tegak di kanan kiri seperti penjaga yang sedang mengawasi. Andin berjalan paling depan bersama Raka. Meski ia sudah mendaki beberapa gunung, malam itu atmosfernya terasa berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin menggesek daun, bahkan suara langkah mereka sendiri terdengar seperti ditelan kegelapan. "Kenapa sunyi banget ya?" gumamnya dengan suara pelan. Raka menelan ludah. Biasanya nggak sesepi ini. Harusnya malam masih ada suara serangga. Tiba-tiba terdengar krek dari belakang. Fajar dan Bagas langsung berhenti. "Apa itu?" tanya Bagas sambil menyorotkan senter ke arah pohon-pohon rapat. Tidak ada apa-apa, hanya kabut tipis, gelap, dan batang pohon yang berdiri seperti bayangan. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun beberapa menit kemudian, lagi-lagi terdengar suara krek, krek, seperti ada ranting diinjak seseorang. Tapi ketika mereka menoleh, tidak ada yang terlihat. Fajar mencoba tertawa meski wajahnya tegang. Mungkin musang atau binatang kecil? Andin menggeleng pelan. "Enggak, itu kayak langkah manusia." Wajah Bagas berubah, namun ia tidak ingin membuat suasana semakin tegang. Jadi ia hanya menghela nafas panjang dan melanjutkan mendaki. Setelah sekitar 20 menit berjalan, kabut menjadi lebih tebal. Jarak pandang hanya sekitar 1 meter. Cahaya senter mereka terpental oleh butiran kabut, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang terkadang terlihat seperti sosok berdiri jauh di depan. Andin tiba-tiba berhenti dan memegang lengan Raka. "Rak, kamu dengar sesuatu nggak?" Raka menoleh. "Apa?" Andin tampak ragu. Suaranya turun menjadi bisikan. "Kayak ada yang manggil." "Siapa?" tanya Raka serius. Andin menggeleng. "Aku nggak tahu. Suaranya pelan banget. Kayak suara perempuan." Fajar menyusul dari belakang mendengar percakapan mereka. "Halusinasi kayaknya. Fokus jalan, Din." Namun Andin tidak yakin. Ada sesuatu yang berbeda dengan suara itu. Suara yang tidak seharusnya ada di tengah hutan pegunungan pada malam hari. Beberapa menit berikutnya, suara itu terdengar lagi. "Andin!" Kali ini jauh lebih jelas. Andin langsung mematung. Nafasnya tercekak. Ia menatap Raka dengan mata penuh ketakutan. "Kalian dengar?" katanya terbata. Raka hendak menjawab, tetapi sebelum sempat, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Andin, sini!" Suara itu tidak seperti suara manusia pada umumnya. Terlalu lirih, terlalu panjang, terlalu kosong. Seolah keluar dari rongga yang tidak memiliki kehidupan. Fajar dan Bagas langsung merapat, wajah keduanya tegang. Bahkan Fajar yang biasanya paling santai, kali ini terlihat pucat. "Aku dengar, Rak," kata Raka pelan. "Kita harus cepat naik. Jangan berhenti." Mereka mempercepat langkah, namun hutan seperti tidak ingin melepaskan mereka. Suara helaan nafas terdengar dari kiri. Dari kanan terdengar bisikan samar. Dan dari belakang, suara langkah yang mengikuti. Semakin lama, semakin sinkron dengan langkah mereka. Seperti ada seseorang yang berjalan tepat beberapa meter di belakang, namun tidak terlihat oleh cahaya senter. Andin tiba-tiba menjerit kecil, membuat semuanya terkejut. "Ada yang nyentuh rambutku!" Raka langsung menarik Andin ke samping. "Tenang, jangan panik." Namun sebelum kelompok itu kembali bergerak, Bagas menyorotkan senter ke sisi hutan. Senter itu menangkap sesuatu. Sepasang mata kecil memantulkan cahaya senter, bukan mata binatang, bukan pula mata manusia. Refleksinya terlalu tinggi dari tanah, dan posisinya tidak bergerak sama sekali. Bagas menggumam lirih. "Apa itu?" Mata itu menatap mereka tanpa kedip. Lalu tiba-tiba, blik,
Mata itu menghilang, seolah pemiliknya mundur ke dalam kegelapan. Hutan kembali sunyi, terlalu sunyi. Raka akhirnya membuat keputusan cepat. Kita lanjut. Jangan nengok ke belakang. Jangan dengerin apapun. Mereka berjalan lagi, kali ini dengan rasa takut yang menggantung di tenggorokan. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke tempat yang tidak seharusnya mereka masuki. Dan suara bisikan itu terus mengikuti, perlahan, berulang, menyebut nama Andin dengan nada yang semakin jelas, semakin dekat, dan semakin mengundang. Setelah melewati jalur yang dipenuhi kabut dan bisikan, mereka akhirnya sampai di area yang sedikit lebih lapang. Pohon-pohon cemara mulai menjauh dan digantikan tanah terbuka dengan batuan besar. Di kejauhan, suara air mengalir pelan terdengar samar. Raka mengenali tempat itu dari peta. Ini dekat Sendang Derajat, katanya sambil mengatur napas. Sendang Derajat adalah salah satu mata air yang terkenal di Gunung Lawu. Banyak pendaki menggunakannya untuk mengambil air. Namun di balik fungsi itu, tempat ini dikenal sangat angker. Banyak cerita beredar tentang sosok perempuan yang menjaga sendang ini. Sosok yang tidak suka diganggu, terutama pada malam hari. Namun keempat sahabat itu terlalu lelah untuk memikirkan mitos. Suara bisikan yang mengikuti mereka sejak bawah membuat mental mereka terkuras. Fajar bahkan sudah kehilangan warna di wajahnya. "Aku butuh cuci muka," katanya sambil mengusap tengkuknya yang basah dengan keringat dingin. Rasanya kayak ada yang ngikut dari tadi. "Andin, kamu oke?" tanya Raka. Andin hanya mengangguk pelan, tapi wajahnya masih pucat. Ia terus melihat ke belakang, seolah takut sosok yang memanggil namanya tadi mengikuti mereka. Mereka berjalan mendekati sendang. Tempatnya berada di bawah sebuah batu besar dengan air yang sangat jernih memantulkan cahaya senter seperti kaca. Permukaannya tenang, nyaris tidak bergerak, membuatnya terlihat seperti cermin hitam. Raka mengingatkan, "Faj, jangan sembarangan ya, kita cuma ambil air sebentar terus lanjut." Fajar hanya menjawab dengan gumaman pendek. Ia menunduk dan meraup air sendang untuk mencuci muka. Begitu tangannya menyentuh air, ia langsung membeku. Airnya bukan sekedar dingin, tetapi dingin secara tidak wajar. Dingin seperti menyentuh es yang sudah mencair dalam kegelapan selama ribuan tahun. "Rak, airnya dingin banget, kayak ada yang..." Belum selesai ia bicara, tubuhnya tersentak keras. Ia mundur dengan wajah panik. "Ada yang nyentuh kaki gue!" teriaknya. Bagas langsung menyorotkan senter ke permukaan air. Namun air sendang terlihat tenang. Tidak ada riak, tidak ada tanda bahwa sesuatu menyentuh Fajar. "Apa tadi?" Bagas bertanya cemas. Fajar memegang kakinya, napasnya terengah-engah. "Tangan, Gas. Tangan manusia. Panjang, dingin, narik kakiku." Andin spontan menutup mulutnya takut mendengar sesuatu seperti itu di tempat yang sangat sunyi. Raka meneguhkan diri lalu menunduk untuk memeriksa air. Namun sesuatu membuatnya tegang. Di permukaan air, terlihat bayangan. Bukan bayangan pohon atau bayangan mereka, tapi bayangan wajah perempuan. Wajah yang sangat pucat, rambutnya panjang, basah, menutup sebagian wajah. Matanya kosong, seolah tidak memiliki bola mata. Dan yang paling mengerikan, bayangan itu tepat di belakang Fajar. Raka menongak cepat, menoleh ke belakang Fajar. Tidak ada siapapun. Ia kembali melihat ke permukaan air. Wajah itu masih ada. Senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. "Fajar, menjauh dari sendang," kata Raka lirih namun tegas. Fajar langsung mundur beberapa langkah sambil terus menatap permukaan air. "Apa yang lihat, Rak?" Ia tidak menjawab. Ia tidak ingin membuat kepanikan lebih buruk. Namun hutan tidak mengizinkan mereka diam terlalu lama. Blik, senter Bagas mati tiba-tiba. Blup, disusul senter Fajar yang meredup seolah baterainya disedot sesuatu secara paksa. Hanya senter Raka yang masih hidup, meskipun cahayanya bergetar seperti akan mati juga. "Mati semua ya? Gak mungkin barengan." Dalam cahaya yang semakin lemah, mereka mendengar suara lain. Suara langkah, bukan langkah pendaki. Langkahnya lambat, berat, seperti seseorang menyeret sesuatu. Langkah itu mendekat dari arah pepohonan di belakang mereka. "Jangan bergerak," bisik Bagas. Suara itu semakin dekat, semakin jelas, dan semakin mengganggu. Dalam ketegangan itu, terdengar suara napas. Napas panjang, lembut, seperti napas seorang perempuan. Fajar mencengkeram tangan Andin. "Rak,
Dia ngikutin kita dari tadi ya? Tidak ada yang menjawab. Kabut yang tadinya hanya setinggi lutut, kini mulai naik, mencapai pinggang, lalu naik lagi sampai ke dada. Mereka merasa seperti sedang tenggelam dalam kabut yang menutup suara dan cahaya. Raka mulai menunduk pelan. Di bawah, kita harus pergi, sekarang. Namun saat mereka berbalik, kabut di depan seperti menggumpal membentuk siluet seseorang. Seseorang berambut panjang, berdiri diam tanpa bergerak. Andin menutup mulutnya agar tidak menjerit. Bagas memegang Raka erat-erat. Itu perempuan ya? Siluet itu tidak menjawab, tidak bergerak, hanya berdiri menatap mereka dengan tubuh yang samar. Tiba-tiba, kabut di belakang mereka bergoyang, seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak, mendekat cepat. Yang jelas, hutan sudah tidak lagi sekedar menyeramkan. Hutan mulai hidup, dan penunggunya telah menemukan mereka. Setelah sosok kabut itu muncul di depan dan suara langkah misterius terdengar dari belakang, keempat sahabat itu tidak punya pilihan lain selain lari meninggalkan area sendang derajat. Raka memimpin, Bagas memastikan Andin tidak tertinggal, sementara Fajar terus menengok ke belakang seolah takut sosok itu mengikuti mereka. Mereka menembus kabut, menerjang semak, dan mencari jalur utama dengan napas memburu. Namun suasana hutan tidak berubah. Seperti tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, kabut tetap mengejar. Hening tetap menelan suara mereka. Setelah sekitar 5 menit berlari, mereka berhenti untuk menarik napas. Andin duduk terhuyung-huyung sambil memegang dadanya. Aku nggak kuat. Kita berhenti sebentar aja. Raka menyalakan satu-satunya senter yang masih hidup. Cahayanya bergetar, namun cukup untuk menerangi sekitar. Fajar memandang berkeliling. Kita di mana? Ini bukan jalur Cemoro Sewu. Jalurnya kok kayak beda. Bagas menelan ludah. Ia mengangkat senter ke tanah. Rak, lihat deh. Tanah yang mereka pijak tidak seperti jalur pendakian pada umumnya. Biasanya terdapat batuan, tanah padat dan rumput pendek. Namun yang ada di depan mereka adalah tanah basah, penuh lumut dan tanpa satupun bekas pijakan manusia. Seperti jalur yang tidak pernah dilewati. Raka merapatkan bibirnya. Ini bukan jalur pendaki, ini jalur binatang. Ketiga temannya langsung pucat. Loh, tapi kita tadi lari lurus ke atas. Harusnya tetap kena jalur. Andin protes, hampir menangis. Itu masalahnya, kata Raka lirih. Kita jalan lurus, tapi jalurnya yang berubah. Fajar tersentak. Maksud lo, kita dibelokin? Raka tidak menjawab, tetapi sorot matanya mengatakan iya. Hutan Lawu terkenal dengan cerita tentang jalur yang menyesatkan pendaki. Banyak yang bilang, jika malam tertentu, jalur bisa berubah menjadi memutar, membawa pendaki semakin jauh dari rute sebenarnya. Bagas mencoba membuka ponselnya. Masih ada baterai, tapi GPS-nya kacau. Titik lokasi bergerak sendiri, kadang melompat ke arah timur, beberapa detik kemudian meloncat ke arah barat, seperti ada yang menarik arah jalurnya. Ini nggak benar, gumam Bagas. GPS-nya seperti diputerin. Suara angin tiba-tiba muncul. Bukan hembusan alami, melainkan suara napas. Seperti seseorang sedang mengintip dari dekat. Andin langsung memegang lengan Raka. Rak, ada yang ngitut dari tadi. Fajar mengangguk cepat. Aku juga ngerasain. Dari sendang tadi, kayak ada yang terus merhatiin. Raka mengambil keputusan cepat. Kita harus naik sedikit lagi sampai ketemu jalur punggungan. Kalau tetap nggak ada jalur, kita turun. Namun ketika mereka mulai bergerak, sesuatu membuat mereka berhenti serentak. Dari kejauhan, terdengar suara familiar. Suara seseorang memanggil. Halo, ada orang? Suara laki-laki jauh, terasa seperti suara pendaki lain. Wajah Andin langsung cerah. Ada pendaki lain, kita ke sana Rak. Tapi Raka tidak langsung bergerak. Ia memicingkan mata, mendengar lebih seksama. Bagas ikut menajamkan pendengaran. Kayaknya dari arah kiri. Mereka cari kita. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Hei, sini! Namun kali ini nada suaranya berubah. Bukan lagi seperti panggilan manusia. Ada gema aneh, seperti suara itu datang dari lubang yang sangat dalam. Raka menggeleng kepala cepat. Jangan ke sana. Tapi mungkin itu pendaki lain, kata Fajar. Enggak. Raka menaikkan suara. Dengerin nadanya, itu bukan manusia. Seolah membuktikan ucapannya, suara itu kembali terdengar, namun kini lebih jelas.
Sini, ikut aku. Nadanya panjang, menggantung, dan dingin. Andin membeku. Ia baru menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Rak, suaranya mirip suara yang memanggil aku tadi. Mereka semua langsung mundur beberapa langkah. Bagas mengenggam gagang pisau lipat, meski ia tahu senjata itu tidak akan berguna. Kabut tiba-tiba menggulung ke arah mereka seperti disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Pohon-pohon bergoyang, padahal tidak ada angin. Daun-daun jatuh satu persatu, bukan tertiup, tetapi seperti dijatuhkan oleh tangan tak terlihat. Raka menarik mereka menjauh. Ayo, kita cari jalur naik. Jangan dengar suara apapun. Mereka kembali mendaki, namun jalurnya semakin aneh. Ada batu-batu yang biasanya menjadi patokan pendaki, tapi kini bentuknya tidak dikenal. Ada pohon cemara yang biasanya berbaris rapi, tetapi kini bengkok seperti terbakar separuhnya. Dan yang paling mengerikan, jejak langkah mereka sendiri menghilang beberapa detik setelah dilewati. Seolah tanah menutupnya kembali. Hak, kita dibawa muter ya? Suara Andin bergetar. Raka mengangguk. Ada yang gak suka kita di sini. Fajar mulai merasa sesak. Kita harus keluar dari tempat ini sebelum... Belum sempat ia selesai bicara, tiba-tiba kabut di depan mereka menipis. Di tengah kegelapan, muncul sebuah bangunan kecil, seperti pos pendaki. Pos 3? Tanya Bagas ragu. Tapi Raka tahu ada yang aneh. Karena pos itu tidak seperti pos yang ia lihat di peta. Bangunannya lebih tua, kayunya lapuk, dan tidak ada papan nama. Seperti bangunan yang tidak pernah digunakan lagi. Andin menarik napas lega. Yang penting ada tempat buat istirahat. Namun Raka menahan lengan Andin. Tunggu dulu. Pos sini. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, pintu pos kecil itu berderit pelan terbuka. Seolah seseorang atau sesuatu sedang mengundang mereka masuk. Dan dari dalam pos itu tercium aroma yang sangat tajam. Aroma melati. Aroma yang hanya muncul pada makhluk tak kasat mata di Gunung Lawu. Aroma yang bukan milik manusia. Kabut semakin tebal saat matahari mulai merangkak naik di balik pucuk-pucuk pinus Gunung Lawu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan yang tak pernah benar-benar diam. Arya, Raka, dan Dito berjalan perlahan, masih diliputi ketakutan setelah kejadian semalam. Sosok perempuan di jalur, suara gamelan dari bawah, dan hilangnya Sari yang hingga kini belum ditemukan. Mereka bertiga berhenti di sebuah persimpangan kecil. Di sana terdapat sebuah batu besar berlumut dengan tulisan Jawa kuno yang hampir tak terbaca. Raka merapatkan jaketnya sambil mengusap lengannya. Ini jalurnya kan? Kok kayak beda? Gumamnya. Dito mengernyit, wajahnya pucat. Aku tadi kayak lihat seseorang berdiri di belakang batu itu. Namun ketika ditengok tidak ada siapapun, hanya kabut yang menyapu perlahan. Arya mulai hilang kesabaran. Kita harus cari Sari. Apapun yang terjadi semalam, dia tetap di sini. Kita nggak boleh tinggalin dia. Mereka berjalan lagi, menyusuri jalur yang makin sempit. Anehnya, jalur itu seperti berubah-ubah. Batuan yang sebelumnya tidak ada, kini muncul. Pohon tumbang yang tadi belum terlihat, kini menghalangi jalan. Seolah-olah gunung itu sedang bermain-main dengan arah. Tiba-tiba, suara lonceng kecil terdengar. Ting, ting, ting dari kejauhan. Suaranya halus, namun janggal karena tak ada siapapun yang mungkin membunyikannya. Suara itu memancing mereka mengikuti arah datangnya, hingga akhirnya mereka tiba di depan sebuah gapura batu tua. Gapura itu dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno, sebagian menyerupai rangkaian aksara Jawa, sebagian lagi tampak seperti wajah-wajah yang menjerit. Dito menelan ludah. Ini apaan? Di peta jalur resmi nggak ada gapura begini. Arya mendekat, memperhatikan ukirannya. Kayak gerbang menuju petilasan. Namun sebelum mereka memutuskan untuk masuk, suara perempuan terdengar dari balik kabut. Shh, Arya. Mereka bertiga terhenti. Itu suara Sari. Lembut, lirih, namun jelas. Sari! Sari! Arya berlari ke arah suara itu. Raka dan Dito panik mengejarnya. Begitu mereka melewati gapura itu, kabut di dalamnya jauh lebih pekat.
Dinginnya seperti menusuk tulang. Jalur berubah menjadi tanah hitam lembab, dan di sisi kiri kanan tampak tumpukan sesaji yang sudah usang, bungkusan kain putih, bunga-bunga layu, dan mangkuk kecil berisi abu. Arya terus memanggil nama Sari, sampai akhirnya mereka melihat sosok itu. Benar, di depan mereka berdiri Sari, atau sesuatu yang menyerupainya. Tubuhnya menghadap membelakangi mereka. Rambutnya tergerai panjang menutupi sebagian punggung. Bajunya sama seperti kemarin, tapi tanah dan lumpur menempel di seluruh kain, seolah dia baru saja merangkak dari tanah. Sari, kamu nggak apa-apa? Arya maju perlahan. Sari perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya membesar, namun senyum tipis menghiasi bibirnya. Arya, kalian datang. Namun ada sesuatu yang salah. Senyum itu terlalu lebar, tatapannya terlalu kosong, kulit wajahnya seperti retak-retak, seolah bukan kulit manusia biasa. Dito memundur ketakutan. Arya itu bukan Sari. Sari, or whatever she was, menatap Arya lama sebelum berkata pelan. Kalian tidak seharusnya masuk ke wilayah ini. Udara mendadak dingin menggigit. Dari balik pepohonan muncul suara langkah banyak sekali, seperti puluhan orang bergerak bersamaan. Suara gamelan yang samar mulai terdengar lagi, makin lama, makin jelas. Pergi, Sari itu berbisik. Kalian harus pergi sebelum mereka datang. Arya mencoba meraih tangannya, namun tiba-tiba Sari mendorongnya keras. Pergi! Suaranya menggema seperti dua suara bersamaan. Suara Sari dan suara lain, jauh lebih berat. Saat itu juga, kabut di sekitar mereka bergerak seperti pusaran, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan hitam, tinggi, kurus, dengan wajah yang tidak jelas. Mereka mendekat cepat, seperti ingin menangkap. Arya, Raka, dan Dito berlari sekuat tenaga keluar dari gapura itu. Begitu mereka melewati gerbang batu itu, dunia seakan kembali normal. Jalur pendakian yang mereka kenal muncul lagi. Pohon-pohon kembali terlihat wajar. Ketiganya terengah-engah. Tak ada lagi sosok Sari di belakang mereka. Raka menatap kosong. Sari, dia benar-benar hilang. Dito menutup wajahnya, gemetar. Kita hampir ditarik masuk. Arya, dengan suara pecah, berusaha tetap tegar. Kita lapor tim SAR. Kita cari Sari dengan jalur resmi, bukan jalur itu lagi. Mereka menuruni gunung dengan langkah goyah. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, Arya menoleh sekali lagi ke arah kabut yang perlahan menipis. Di kejauhan, samar-samar, ia melihat Sari berdiri di balik pohon. Tersenyum, tapi wajah itu bukan wajah manusia lagi. Dan saat Arya berkedip, sosok itu hilang, seolah gunung menelan sepenuhnya dan menyimpannya sebagai rahasia yang tidak boleh diungkapkan.